Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fortis TV bersama Dr. Yusuf Bahamid. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya? Sehat dan bahagia. Wah, selalu bahagia. Karena hari ini kita ambil tema menarik. Oh ya. Ya, kalau istri tidak bahagia. Kalau istri tidak bahagia. Wah, ternyata itu. Iya, karena saya baca berita online kemarin tuh bikin kaget saya. Ya, istrinya tidak bahagia karena suaminya lemah. Wah. Iya. Nggak bisa, bahkan Betul. suaminya dikata-katai. Oh. Sangat karena kesalnya suaminya, ya, suaminya tuh pakai timun. Oh. I- Timun kasih masuk. Timun, dari perempuan. iya dikasih masuk. Terus Akhirnya dia lapor. rusak dan Istrinya lapor. Nggak bahagia. Saya bilang, aduh ya. Nah, kenapa bisa ada hal-hal seperti itu? Istri tidak bahagia. Ya. Ini penyebabnya apa saja? Betul. Nah, ini kita sudah harus berpikir bahwa memang seks ini adalah sesuatu yang utama atau penting ya dalam rumah tangga. Kecuali masalah ekonomi misalnya ya. Kemudian masalah ketaatan atau rasa dan sebagainya. Ada satu hal yang perlu kita tahu, seks itu penting sekali, sangat penting. Bukan satu kali, bukan sangat penting, sangat penting. Karena saking pentingnya itu, kebanyakan memang laki-laki, ingat para lelaki, kita juga laki-laki, selalu mengatakan saya kuat. Nonsen. Kalau sudah di atas 40 tahun, 10 laki-laki yang kita temui di atas 40 tahun, 13 ada gangguan seksual. Seksual 13. 13, bayangannya 13. Tapi jangan ke saya. Saya lirik saja. Jadi kalau kita ketemu yang usia 40 tahun ya, ke atas, kalau kita ketemu 10 orang, 13 itu sudah gangguan ereksi. Udah nggak usah ngomong deh. Nggak bisa ngomong. Udah. Itu di usia 40. Di atas 40 yang tahun. kita tahu 40 itu masih tergolong masih muda lah ya. Masih muda. Tapi sekarang ini sudah tidak ada. Bisa di atas muda, di bawah nggak muda lagi. Jadi, bagus rapi-rapi jaga ganteng. Iya, tapi ini nggak seperti dulu. Artinya bahwa kalau bapak dulu, kan misalnya saya usianya 25 atau 20 tahun bagaimana? Apakah sekarang 40 tahun masih? Belum tentu. Ya, jadi kalau sudah 40 tahun itu gangguan ereksi sudah ada. Artinya kalau misalnya dulu itu 100% kayu-kayuan kan. Kayu-kayuan. Iya kan, keras betul. Orang Makassar bilang kayu-kayuan. Ya. Itu sekarang ini sudah tidak seperti 100% lagi. Ya minimal 80%. Itu paling tetap ada gangguan, ya sekitar paling tinggi itu sekitar 80%. Rata-rata itu sudah 50%, Pak. 50%? Iya, itu biar disentuh sudah tidak berdiri barangkali. Susah berdirinya. Apalagi kalau istri dan tidak paham mengerti atau mengerti tentang sentuhan yang merangsang eksotik. Eksotik. Saya terlalu kasar. Eksotik ya. Iya. Eksotik. Iya, jadi seks itu penting. Nah, selama laki-laki merasa bahwa saya ini kuat, saya ini jantan, saya ini perkasa, sementara istrinya merasa dia loyo, masalah kan? Situ merasa tidak masalah, merasa saya jagoan. Nah, sementara di rumah bilang loyo, gitu, nggak memuaskan. Ini fakta, betul. Betul. Kemudian kalau kan ereksi itu 80% masih bisa orang berhubungan. Tapi cepat keluar, problem juga itu. Kalau laki-laki itu, kalau kita ketemu 10 orang, 80% ejakulasi dini, Pak. Iya. 80%. Itu semua umur. Semua umur. Jadi kalau kita ketemu 10 orang, ya kalau ini faktor 1, faktor 2, sampai faktor 8. Sebut nama lagi. Terus, Sul. Jadi cuma kita berdua yang bagus. Yang faktor 1 sampai 8 itu ada gangguan. Kasihan. Kasih operator. Nama salah. Iya. Contoh saja. Itu contoh. Jadi kalau kita ketemu 10 laki-laki, enggak usah lah banyak ngomong karena artinya dari segi ini jelas. Ini bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga. Ini survei internasional. Sudah lama sekali. Ini survei 80% ejakulasi itu sudah lama. Minimal dia pernah ejakulasi dini. Jadi
apalagi sekarang. Sekarang ini orang yang dulu orang masih bagus, sekarang sudah gangguan, Pak. Dulu saya masih dapat tahun-tahun 2000 itu masih 40 masih bagus ereksi. Masih kita ada, ya waktu itu 55 tahun lah baru ada gangguan. Kebanyakan ya. Sekarang ini sudah turun 40. Karena saya sudah dapat umur 22 sudah ada gangguan. Pergi ke klinik ya? Iya. Pergi ke klinik itu ada 20. Sudah banyak. Ada mungkin 20-30% pasien saya justru umur 20-an. 20-an. Memang paling banyak itu 40-an. 60% itu. Itu 40. Problem utamanya mereka hadapi apa? Gangguan ereksi dan ejakulasi dini. Dan penyebabnya? Penyebabnya banyak faktor. Kalau dulu kita ketemu orang itu kan kebanyakan ereksinya masih bagus, ejakulasi yang bermasalah. Sekarang sama-sama ya. Kalau penyebabnya banyak faktor. Kalau pada umumnya kan misalnya ada gangguan, misalnya gula darah tinggi, kolesterol tinggi, kurang olahraga, banyak konsumsi rokok misalnya, perokok berat, kemudian alkohol, kemudian narkoba juga, ya narkoba. Oh jadi narkoba itu tidak, kan saya lihat kalau narkoba buat laki-laki itu bikin pede. Katanya pede ya, tapi di bawah enggak pede. Kayak gitu. Walaupun dia merasa rangsangannya bagus tapi ternyata enggak maksimal ya. Enggak maksimal. Ada juga misalnya di awal-awal kita mungkin ada orang yang menggunakan narkoba itu di awal-awal ereksinya bagus ya dan bisa main lama walaupun. Tapi itu hanya di awal saja. Atau itu hanya ilusi saja? Bisa ilusi, bisa juga hanya di awal saja itu keadaan seperti itu. Artinya bahwa mungkin 2-3 kali ke depan dia minum sudah loyo. Karena itu obat penenang itu kan atau narkoba itu kan membuat fly. Nah, gitu ya. Jadi supaya suami tidak dianggap remeh seperti berita kemarin itu kan. Nah, sama istri apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita ini sebagai laki-laki tinggalkan pepatah. Artinya pemahaman lama bahwa laki-laki ini jantan. Laki-laki ini enggak, biasa aja. Biasa aja ya. Jadi enggak usah ya. Jadi jangan merasa kalau kita tawarkan misalnya kita tawarkan obat herbal untuk obatku. Saya masih kuat, Ji. Enggak usah, Maki. Tidak usah bicara begitu. Saya ketawai aja. Iya betul, saya ketawai. Saya pernah biasanya ada satu perkumpulan misalnya ada 10 orang. Kemudian pada saat saya jelaskan tentang mereka rata-rata sudah kalau kenal saya berarti kenal Fortis kan. Pada saat saya datang biasanya kalau kita lama tidak ketemu itu biasanya kadang-kadang orang mau sampel. Biasanya di awal-awal itu saya, istri saya sampai menyerah. Nggak katanya. Setelah saya bagi-bagi, saya tidak bagi dia. Saya tidak bagi. Saya tidak bagi. Karena tahu bahwa kuat. Kan masih bagus. Untuk apa? Dia bilang, dok saya dikasih. Untuk apa Bapak? Oh saya mau Tommy. Itu menandakan bahwa Bapak memang ada gangguan. Tidak usah banyak. Tadi saya ketemu satu teman juga di laut. Dia bilang begini, dok saya itu punya saudara. Saya tahu betul dia ada gangguan. Tapi kalau ngomong sama orang, rasanya kayak burungnya itu berdiri terus. Maaf ya. Tidak apa-apa, berdiri. Bebas saya. Khusus 18 dewa. Jadi kayak burungnya itu berdiri terus gitu. Padahal istrinya sudah ngeluh sama kita kurang. Jadi ayo mulai pemahaman sekarang ini. Rubah. Ya, kita mau supaya rumah tangga kita bahagia. Rubah kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak produktif sebenarnya. Itu pemahaman-pemahaman yang perlu kita rubah. Banyak pemahaman seksual itu yang perlu dirubah. Salah satunya ini. Jadi kalau misalnya kita merasa kayak ndak sama dulu ini ereksiku. Jadi sebelum istri mengeluh, kita sudah tahu diri gitu loh. Ya. Laki-laki harus paham bahwa kayaknya saya butuh tambahan ekstra ini. Betul. Kemudian kadang-kadang istri itu di awal-awal ya, ada satu pasien saya sudah 2 tahunan tidak pernah merasakan orgasme istrinya. Suaminya terlalu cepat. Terus saya tanya, kamu kok tidak ngeluh sama suamimu? Kasihan dok, kasihan. Tapi kan sampai berapa lama kamu akan begini? Kalau kau mengeluh, kasih tahu suamimu baik-baik, insya Allah suamimu mau berobat. Atau kau beli saja obat, kau sampaikan sama suamimu. Begitu, jangan ada malu. Jadi yang paling penting dalam rumah tangga itu komunikasi.
Terbuka, ya. Jangan cuma terbuka di bawah, Ya. tapi perasaan tidak terbuka. Hmm. Kalau orang masalah seks ini memang masih tabu ya. Tabu ya. Tidak enak dibicarakan. Padahal saya harus dibicarakan. Iya. Seperti ini kan kejadian, toh. Iya, kejadian. Istri mengeluh, suaminya tidak lemah, Mm-mm. suaminya sakit hati, akhirnya bukan menyelesaikan persoalan, malah pakai terong. Akhirnya terbawa ke kantor polisi. Rusak juga vaginanya istrinya, rumah tangga juga hancur-hancuran. Nah, jadi akhirnya begini berakhir. Iya. Coba dari awal terus terang. Kalau kita berhubungan, ayo. Jadi ini kan channel TV ya. Iya. Buat teman-teman yang mendengar Fortis TV, ayo kita terbuka. Coba moleskan introspeksi diri kita. Saya iya gitu misalnya. Iya. Saya kelemahannya di mana nih? Gitu, akui kan? saja lah. Akui saja. Nggak perlu juga diumumkan di masjid. Iya. Ya, Bikin malu. Bukan Datang iya. Jangan diumumkan di masjid. Tapi maksudnya bahwa ini disampaikan kepada diri sendiri. Iya. Carilah pengobatan. Kita sini, saya dokter bisa menerima konsultasi. Anda bisa melalui kasih komen ya di online ini, kayak gitu. Kemudian nanti kita jawab. Nah, supaya insya Allah rumah tangga ini bagus. Iya. Kalau kita terbuka, rumah tangga akan bagus. Kayak gitu ya, bahagia jadinya, istri bahagia, suami bahagia. Itu ini yang pada intinya, Dok, bagaimana antara suami istri komunikasi yang paling baik itu adalah saling keterbukaan. Iya. Bukan hanya terbuka di bawah, tapi juga terbuka pemikirannya. Penyampaiannya, nggak usah nih malu-malu ya. Iya. Nggak usah malu-malu, sombong, apalagi atau kalau udah bilang orang bangka. Ya. Saya bilangnya jangan, nggak usah. Biasa-biasa aja. Kalau ada orang tawarkan, beli saja kalau memang. Jadi iya, betul. Jangan kita menolak kesempatan. Nah, luar biasanya produk kita ini Fortis 5 saset dalam satu dos. Iya. Ya, itu sudah cukup untuk 1 bulan, Dok. Oh iya, 1 bulan. Karena reaksinya ini hampir rata-rata 5 hari lah. 5 hari. Bungkus, ya. Berarti 5 hari bisa sudah 1 minggu. bulan. Iya, satu kali minum 1 minggu. Jadi kalau 5 ini kita bisa 4 minggu plus cadangan 1. Jika darurat. Iya, jadi kalau ada yang darurat bisa dilanjut. Apalagi kalau pasukannya ada 2. Maksudnya gimana? Mana ya? itu belajar di tempat lain saja ya. Nah, Fortis ini sungguh luar biasa ya, dan juga sangat hemat lah dari segi hitungan ya. Oh iya, sangat. Dan ini dia bukan cuma untuk masalah seksual, tapi masalah tenaga juga. Kita jadi fit, betul. Kita berkeringat, kemudian asam urat juga turun. Jadi segar kita, tidur enak, bekerja enak. Bekerja atas bekerja bawah. Intinya tambah romantis. Ya, Insya Allah nanti kita akan bahas lagi tema berikutnya bersama dokter dengan tema-tema yang lebih dahsyat dan strong lagi. Terima kasih dari saya. Wabil taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fortis. Salam Fortis. Masya Allah.